Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Para ikhwan muslimin muslimat yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dan dalam keadaan sehat. Sehat semua para ikhwan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehatnya kita afiat ya, membawa manfaat. Amin wa amin. Dan dengan kita mensyukur nikmat sehat, insyaallah kita akan ditambah sehatnya ya, insyaallah. Para bos sekalian, kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, masih di bab tentang keutamaan lapar ya, dan hidup sederhana serta sedikit makan minum, termasuk sederhana dalam berpakaian. Ayat-ayatnya sebagian sudah kita baca, dan termasuk tadi ya kisah tentang Qarun ya. Kalau dibaca terus ayat tadi akan dapatkan informasi bahwa ujung daripada nasibnya Qarun, dia ditenggelamkan ya di dalam bumi oleh Allah. Qarun beserta dengan hartanya dan para pengikutnya yang loyal ya, yang tadinya dijadikan sebagai kebanggaan, yang dia pikir bisa menyelamatkan, ternyata tidak bisa ya, luar biasa ya. Hartanya sangat banyak. Bahkan di ayat sebelumnya disebutkan kunci-kunci gudangnya itu digotong oleh orang-orang yang kuat ya, sampai istilahnya keberatan. Kalau dalam riwayat-riwayat itu ada yang menyebutkan 40 orang yang kuat nyikul kuncinya doang gitu ya, bagaimana hartanya. Ada yang menyebutkan 60 keledai. Masya Allah. Itulah yang buat orang pada silau ya, sehingga pengen memiliki harta seperti Qarun. Ternyata orang yang silau itu termasuk orang yang celaka ya. Baik, enggak akan kita kaji lagi tadi ya ayat yang berkaitan dengan masalah Qarun, karena sudah 2 kali ini ya. Dan sekarang kita akan masuki ke hadis-hadisnya. Udah ketemu semua para ikhwan ya. Ini hadis yang pertama. Wa an Aisyata, dan dari Aisyah radhiyallahu anha ya, istri Nabi yang terkenal cerdas juga kritis. Ini beliau termasuk yang menyaksikan ya akhir hayatnya Nabi ya, karena Nabi wafat itu di pangkuan beliau. Qalat berkata, ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah kenyang ya, masyabi'a, tidak pernah kenyang keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ya Nabi, istri-istrinya, juga putri-putrinya ya putranya, min khubzi syairin, dari roti gandum, yaumaini mutatabi'aini ya, 2 hari berturut-turut, hatta qubido, sampai beliau direngkuh ya, digenggam. Maksudnya digenggam di sini wafat ya, wafat. Mutafakun alaih. Wa fi riwayatin masabi'a al Muhammadin mundu qadimal Madinah, dan dalam riwayat lain tidaklah pernah kenyang keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak sampai di Madinah. Min ta'amil burri, dari makanan yang apa? Apa burri? Ya, sejenis roti ya Pak. Salah salayalin, selama 3 hari
tibaan berturut-turut hatta qubidho, sampai beliau diwafatkan. Jadi tidak pernah istilahnya makan enak ya selama 3 hari berturut-turut. Ini keadaan keluarga Nabi ya semenjak sampai di Madinah. Padahal Nabi di Madinah cukup lama ya Pak. Berapa lama? 10 tahun ya, 10 tahun. Jadi keadaannya prihatin ya, karena sebenarnya memang lebih banyak harta Nabi itu dikonsentrasikan untuk perjuangan ya, untuk dakwah, untuk menyantuni kaum muslimin ya. Kalau menyengaja ingin memperkaya diri dan makan enak, tidur enak ya bisa aja karena Nabi kaya ya. Tapi Nabi lebih pilih hidup sederhana. Jadi harta itu nggak sampai nginep Pak, nginep sampai malam ya. Asar aja ada harta yang masih ada di rumah, Nabi gelisah. Jadi segera disodakohkan. Itu Rasulullah SAW. Jadi keadaan ini bukan berarti Nabi miskin, tidak ya. Karena kata Allah ya, di dalam surah Ad-Duha disebutkan wa wajadaka ailan fa'agna, dan aku dapati kamu Muhammad dulu ailan, miskin, fa'agna, maka sekarang aku kayakan ya. Nabi itu kaya. Hanya harta kekayaannya bukan dipakai untuk memperkaya diri, tapi untuk memperkaya amal. Nah, ini keterangan Aisyah ya. Jadi tidak sampai pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Berikutnya wa'an Urwah, dan dari Urwah an Aisyah, dari Aisyah. Urwah ini keponakannya Aisyah. Radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, anna kanat taqulu, adalah dia berkata, wallahi demi Allah ya ibna ukhti, wahai anak saudariku, berarti keponakan, in kunna la tazuru ilal hilal, sungguh kami adalah menyaksikan ya, lanang zuru, sungguh kami menyaksikan ilal hilal, kepada hilal. Hilal itu apa Pak? Bulan sabit ya. Sumal hilal, kemudian bulan sabit berikutnya. Sumal hilal, kemudian bulan sabit berikutnya. Jadi 3 kali ngelihat si hilal. Salah satu hilal 3 kali ngelihat hilal. Fi syahra, ini dalam 2 bulan. Wa ma uqido, dan tidak dinyalakan fi abyati Rasulullah, pada rumah-rumah Rasulullah. Ya, baitun jamanya abyat ya. Kalau jama taksirnya buyut. Tidak dinyalakan pada rumah-rumah Rasul narun, api, kotu sama sekali. Artinya tidak masak ya, tidak masak. Qultu, kemudian aku bertanya, ya kholah, wahai bibi. Ya, kholah itu bibi dari ibu ya. Fama kan yu'isukum, maka apa yang menghidupkan kamu ya, maksudnya hari-harinya makan apa kalau dapur sampai tidak ngebul gitu ya, dapur sampai tidak ngebul. Qalat, berkata Aisyah al aswadain ya. Jadi Aisyah, Rasulullah dan keluarganya makan al aswadan ya, 2 yang hitam, tapi maksudnya adalah at-tamru, kurma, wal ma'u, dan air. Illa, kecuali anu qad kana li Rasulullah, sungguh telah ada pada Rasulullah SAW itu jironun, beliau memiliki tetangga, minal ansor, dari orang Ansor. Wa kanat, dan adalah tetangga tadi, lahum manayihu, bila bagi mereka memiliki manayih ya. Manayih itu Pak, binatang ya, yang dipinjamkan, entah itu domba atau onta, yang dipinjamkan untuk diambil susunya ya, susunya diambil, nah binatangnya dikembalikan lagi, itu namanya manayih. Fakanu yursiluna, maka mereka mengirimkan ila Rasulullah, kepada Rasulullah SAW, min albaniyah, dari susunya ya, dari susunya.
Fayaskina, maka kami, ya kata Aisyah, meminumnya, ya. Jadi Aisyah, Rasulullah, juga keluarga Rasulullah meminum dari hadiah tadi, ya. Ini keadaan keluarga Rasulullah SAW menurut keterangan Aisyah sampai sempat 3 kali melihat hilal, ya, dalam 2 bulan itu tidak pernah masak, nggak pernah masak. Jadi nggak pernah masak. Tapi bukan berarti tidak makan. Inilah yang membuat siapa tadi? Urwah penasaran, ya, penasaran. Bahasa sekarangnya kepo. Ya bibi, terus makan apa? Kalau sampai 3 bulan nggak pernah masak, masih makan. Cuman makannya apa tadi? Al-aswadan, ya. Jadi korma sama air. Nah, kalau istilah sekarang Bapak, nabes, ya, nabes. Korma yang direndam di air. Itu nabes, ya. Nabes, Ya. Ya nabes kan? Nabes itu. Ternyata itu memang dari kesaksian yang telah mencobanya itu emang luar biasa. Fisik kuat, ya. Ada keterangan seorang tuh kalau sahur cuman itu aja katanya, nabes aja. Tapi kuat, ya. Ternyata memang ini ilmu dari Rasulullah SAW itu nggak salah, ya. Jadi dengan air sama korma perut kita nggak jadi apa? Nggak jadi gendut. Nah, kalau makan banyak kan gendut, ya kan? Nah, ini mah enggak, tetap sehat, kuat, ya. Nah, karena isinya nggak banyak, tapi tadi, ya, dengan korma dan air itu cukup untuk memenuhi tuntutan gizi dan nutrisi kita, ya, sehingga akhirnya badan kuat. Gitu. Ini dilakukan oleh Rasulullah dan keluarganya. Selain itu ada tambahan tadi Pak, ada tambahan perbaikan gizi, susu. Nah susunya ya susu murni, ya Pak. Susu apa? Susu kambing atau onta. Kalau kita susu, tapi ternyata bukan susu, gula itu, ya kan? Apa namanya istilahnya? Creamer apa? Creamer, ya. Nah, itu. Kita ini macam-macam, ya. Kopi putih, bukan kopi, masa kopi putih, kopi mah hitam kali coklat. Ternyata juga ya bukan kopi, ya. Masa kopi putih? Kopi susu apa yang white coffee itu? Ternyata kan itu apa itu? Isinya creamer juga, itu. Jadi kalau kita konsumsi ya bukan jadi sehat, ya. Kalau kopi kan orang bikin sehat. Kalau itu jadi penyakit. Nah, susu apalagi, ya, sehat. Tapi ternyata yang kita minum itu bukan susu. Nah, itu gula, ya. Makanya jadi pada kena diabetes, ya. Itu. Nah, Rasulullah tadi korma, air putih sama susu murni, jadi sehat. Berikutnya Wa'an Sa'id, dan dari Sa'idin Al-Maqburi an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Berarti ini 2 sahabat, ya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, annahu marra biqaumin, bahwasanya kata Abu Hurairah Rasulullah melewat pada beliau, ya, bukan nabi ini, ya, bukan nabi. Abu Hurairah lewat pada suatu kaum, baina aidihim, yang ada di depan mereka, syatun, depannya ada syatun, ada kambing, masliyatun, kambing yang dibakar, ya, istilah kita sekarang kambing guling, ya, syatun. Ini Abu Hurairah pernah lagi lewat, di situ disaksin sama sahabat Sa'id Al-Maqburi. Nah, begitu ada satu kaum yang sedang menghadap, ya, mau menyantap kambing guling, fadauhu, maka mereka memanggil Abu Hurairah, panggil, ya, diajak makan bareng. Wah, luar biasa Pak. Lagi lewat dipanggil untuk menikmati kambing guling. Kira-kira kalau Bang Ade gimana nih Bang Ade? Oh, Masya Allah. Mau banget. Mau banget, ya. Bukan cuma mau, ada bangetnya, ya. Kalau ini faba, maka beliau nggak mau, ditolak sama Abu Hurairah. Faba, maka beliau menolak. Ayakula, untuk memakannya, ya, untuk makannya. Waqala, dan berkata Abu Hurairah, kharaja Rasulullah, telah keluar Rasulullah SAW minad dunya, ke dunia, walam yasba', dan tidak pernah kenyang, min khubzis sa'ir, dari roti gandum. Rawal Bukhari, hadis dari Imam Bukhari,
Makna masfiyatun bi fathil mim dengan fathah mim ai masfiyatun tadi ya, kambing yang dibakar. Itu. Jadi kenapa Abu Hurairah menolak? Bukan nggak doyan, ya, bukan doyan. Mencontoh Nabi aja sebagai junjungannya nggak pernah makan enak, ya, boro-boro kambing guling, roti, syair aja Nabi tidak, ya, roti gandum. Jadi Nabi itu memang kalaupun makan roti kering yang nggak ada bumbunya, ya, seperti itu. Jadi Rasulullah, maka itulah para sahabat, ya, dan yang lain-lain ya juga termasuk seperti itu. Sampai siapa Pak? Abdurrahman bin Auf juga pernah, bahkan mungkin nanti sini ada ya, saya lupa posisinya. Disuguhin makanan enak untuk buka puasa, langsung nangis. Teringat para sahabat ya itu belum menikmati hasil perjuangannya sudah pada wafat. Disebut siapa? Waktu itu Mus'ab bin Umair, ya kan. Sampai waktu dikapanin saja kainnya cuma selembar masih cekak, ya. Tarik ke atas kaki kelihatan, ke bawah kepala kelihatan. Nah, makanya mau makan enak sampai nggak doyan. Nggak doyan bukan nggak doyan ya, tapi apa maksudnya? Nggak tegel gitu ya. Itu untuk ukuran Abraham bin Auf, orang yang kaya raya. Kalau bicara kepemilikan dia punya banyak yang bisa dimakan gitu ya. Tapi seperti itu. Ya. Jadi sampai dia nggak makan gara-gara keingetan itu. Keingetan sahabat-sahabatnya yang hidup masih prihatin awal-awal hijrah. Tahu sendiri kan, Pak? Awal-awal hijrah itu para sahabat masih pada numpang. Tapi syukur alhamdulillah bisa numpang, Pak. Kalau kita kan, lebih syukur kita lah kita nggak numpang. Kenapa? Ngontrak kan bayar, ya kan? Berarti kita sama dengan memiliki kan? Hanya memang memilikinya per bulan gitu ya, per bulan. Numpang, bener. Ya, numpang nggak kalau kita masih bisa ngontrak. Nah, kalau para sahabat nggak bisa, karena yang benar-benar hijrah itu nggak bawa apa-apa, ya, enggak. Bahkan istri pun sampai nggak sempat ke bawah, ya, karena memang yang diselamatkan tadi akidah, ya, akidah. Ini kondisi Nabi dan para sahabat, ya. Abu Hurairah termasuk yang betul-betul ngalami, ya, karena walaupun 3 tahun bersama Nabi sampai sempat pingsan, ya, ketika jadi santrinya Nabi, karena tadi sering tidak mendapat makanan, ya, tadi karena para sahabat kalaupun punya kemudian rata-rata dikonsentrasikan untuk biaya dakwah, ya, yang perlu biaya besar gitu. Untuk urusan makan benar-benar sangat sederhana. Lanjut. Berikutnya, wa an Anasin, dan dari Anas, ya, Anas bin Malik tentunya radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala berkata, lam yakul, tidak pernah makan Rasulullah SAW ala khiwanin, ya, di atas khiwan. Pak, khiwan itu bahasa kitanya apa? Meja makan, ya, hatta mata, sehingga mati. Jadi Nabi itu nggak pernah makan di atas meja makan. Makanya Rasulullah duduk, ya, duduk di lantai. Jadi nggak di kursi di mana makanannya dihidangkan di meja sampai beliau wafat. Wa ma akala khubzan, dan beliau tidak pernah makan roti muraqqaqan yang berkuah, ya. Marokoh itu istilah untuk makanan-makanan berkuah, sayuran, kolak, ya. Nah, termasuk roti yang berkuah. Roti yang berkuah sekarang apa ya Bang Ade, ya? Roti yang ada kuahnya apa? Selai apa ngerti kan? Ngerti ya. Hatta mata, sehingga beliau mati. Riwayat Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi memang mewahnya pada waktu itu ketika orang makan roti itu dengan apa? Gulai kambing gitu ya, dengan gulai kambing, dengan ya seperti itu. Seperti kita ngelihat orang-orang di mana Pak? Di Ambon gitu kan. Makanya kan pisang rebus, ya.
pisang kepok rebus mentah gitu kan direbus. Tapi sayurannya kan ya tadi gulai ikan, gulai kambing gitu kan, nah, seperti itu. Pisang rebus tapi pakai gulai kan, mereka kan pakai kuah gitu. Kalau kita ya nasi tadi ya dengan sop, dengan gulai, dengan sayur asem. Nah, itu. Nah, Rasulullah tidak pernah makan roti-roti dengan ya tadi ya sayur-sayur yang berkuah. Artinya memang sederhana. Hatta mata sehingga beliau wafat. Rawal Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat lain baginya, wala ro'a, dan tidak pernah melihat syatan samiton, ya. Beliau tidak pernah melihat syatan samiton bi'ainihi qattu. Jadi beliau tidak pernah melihat apa? Kambing ya guling sama sekali. Samiton itu kambing yang dicabut bulunya, Pak, dikerok bulunya, dibakar sama kulit-kulitnya. Samiton. Jadi ini untuk apa ya, hidangan-hidangan orang-orang kaya, orang Arab pada waktu itu umum seperti itu. Ya? Ya biri-biri, pokoknya kambing. Bulunya itu dikerok, ya. Kalau di Jawa kan biasa gitu. Kambing biasanya kalau mau dimanfaatkan sama kulit-kulitnya dipompa, Bang Ade. Sudah disembelih, diikat, dipompa. Melembung tuh. Terus melembung kayak balon, siram air panas, dikerokin sampai gundul. Sampai gundul gitu. Kerok. Jadi kulit-kulitnya bisa dimakan. Kerok itu. Nah, rupanya itu termasuk tradisi orang-orang Arab dulu seperti itu. Jadi sama kulit-kulitnya. Nggak tahu nih buangin jeroannya gimana, nggak ngerti ya, pokoknya jelas deh. Jadi kerok itu kemudian dibakar. Itu makanan mewah ukurannya ya pada zaman itu. Ya, Rasulullah tidak pernah melihat boro-boro makan. Ngelihat aja nggak pernah sama sekali. Ngelihat aja itu ya, sama sekali. Ya, ini mungkin adanya kemudian ya, artinya di zaman setelah Rasulullah ya mungkin di mana negeri-negeri sekarang sudah terbuka ya, seperti pada zaman Umar ya, para sahabat yang lain mungkin ya, tadi menikmati ini ya, apa tadi Pak, syatan syamiton, kambing guling tadi ya, yang dibakar sama kulit-kulitnya ya, gitu. Rasulullah nggak pernah lihat, Bang Ade malah mau nyoba. Kalau di Jawa udah biasa kayak gitu, kambing dikerok kulitnya itu udah biasa. Udah biasa. Ada kan? Oh ada tuh kan. Tuh. Dipompa kan ya? Dipompa, belendung, siram air panas, campur kapur, nah dikerok nanti digundul dia. Oh, udah masak. Saya pernah waktu itu di Cilacap tempat Ustaz Arif, waktu akekah putrinya Ustaz Arif. Oke. Lanjut. Wa Nu'man bin Bashir, dan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, baik Nu'man maupun Bashir, qala berkata, laqad ra'aitu, sungguh aku telah melihat nabiyakum, sungguh aku telah melihat nabi kamu sallallahu alaihi wasallam, wa ma yajidu min daqali, dan beliau tidak mendapatkan dari dakol ya, dakol. Apa dakol? Dakol itu untuk istilah tamrun radiun ya. Oh, apa? Kurma yang paling buruk kualitasnya gitu ya. Itu dakol. Mayam lau, apa yang bisa memenuhi bibatnahu, akan perutnya. Jadi pernah Nabi dikondisikan ya, ini riwayat Muslim, suatu saat di mana Nabi nggak makan. Ya, Nabi nggak makan. Ya jangankan makan roti, untuk kurma aja, untuk ukuran kurma yang paling buruk Nabi tidak mendapatkan. Itu ya. Saking apa? Keadaannya memang bisa jadi tidak ada, atau mungkin tadi ada, tapi Nabi mengutamakan umatnya, seperti itu ya, mengutamakan umatnya. Gitu. Jadi sampai ukuran kurma yang paling buruk pun tidak beliau miliki. Gitu. Kalau kita mungkin Pak sudah nggak ada nasi, masih ada ubi lumayan ya kan, nggak ada ubi masih ada singkong, masih enak.
Nah, sekarang ada ubi, ada singkong, ada ketan lagi itu, pisang, pas luar biasa. Oh ya, berarti kan lengkap kalau kita mah. Nikmat bener. Nikmat bener. Masya Allah. Nah, kalau di kampung Pak dulu, artinya sesusahnya kita mungkin sudah nggak ada nasi barangkali, masih ada ubi. Atau mungkin udah nggak ada ubi, nggak ada singkong, masih ada dakol juga. Dakol, orang Jawa bilang dangkel, tahu Pak dangkel? Tahu dangkel kan? Nah, tuh masih ada dangkel. Dangkel itu buah cipir yang di bawah. Tahu pohon cipir kan? Yang di sayur itu. Nah, itu kan bawahnya ada buahnya, ada ubinya. Nah, tuh. Ini dangkel masih dimakan itu, Pak. Masih dimakan. Oh, enak ya? Enak. Oh, doyan ya. Kalau Bang Rimen mah taunya cipirnya doang. Sebenarnya nggak pernah ngeliat pohonnya soalnya kayaknya. Nggak ngeliat ya? Iya, itu cipirnya. Nah, itu kan buah yang bawahnya itu. Buah yang di bawahnya. Ya kayak ubi jadinya. Nama tadi bilang dangkel itu kan. Nah, namanya dangkel. Itu kan dakol kata Nabi ya. Dakol. 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 Jadi istilah ubi yang ya nggak laku, nggak ada di pasaran gitu ya. Kalau ini kan masih ada harganya, dijual gitu ya. Singkong apalagi ya itu. Kalau ini mah udah keadaan susah berarti ya, benar-benar susah itu ya. Itu. Nah, ini Rasulullah pernah. Jadi para ikhwan akhwat sekalian, dari hadis-hadis tadi tentang kesederhanaan Nabi dan keluarga itu buat kita, maksudnya supaya kita bisa mengambil apa? Ibrah. Betapa kita dikondisikan, Pak, lebih dari itu gitu ya, lebih dari itu. Artinya kita masih bisa makan sehari 3 kali, bahkan yang masih doyan, Pak, masih bisa nambah, masih jajan dan sebagainya. Artinya apa? Kalau kita dikondisikan dalam keadaan yang cukup, bahkan lebih, ya, kok tidak bersyukur? Nah, ini yang jadi masalah ya. Mestinya kita ini ibadahnya lebih getol, lebih semangat dibanding dengan Nabi dan para sahabat yang kan dalam keadaan serba kurang tadi. Kalau kita serba cukup, ya kan? Ke masjid juga kita masih, Pak, masih bisa, kalau hujan masih ada payung, ya kan? Kalau jauh masih ada kendaraan, ya kan? Coba kalau baca zaman Nabi, luar biasa, ya kan? Lah ya, nggak ada ojek, becek, luar biasa kan. Malam nggak ada lampu kayak gini kan, Pak, nggak ada lampu, ya mungkin kayak yang siapa yang ngalamin tahun belum ada, di mana di Kapuk belum ada listrik, ngalamin ya? Oh, ngalamin di Kapuk ya? Masya Allah. Kalian saya doang ya. Kalau saya kan pantas kalau anak santri biasa, ya kan? Baca kitab, lampunya lampu tempel, bangun-bangun hidungnya pada hitam. Itu biasa. Loh iya. Loh iya, di Cilengsi itu kami tahun 85 itu, Pak, listrik itu belum ada, ya kan? Adanya diesel. Diesel itu nyala dari maghrib mungkin sampai jam ya 8, jam 10 tuh kalau ada musyawarah, kalau nggak ada musyawarah nggak ada. Ada musyawarah, ya kan? Nah, seperti itu. Ya tapi masih mending ada listrik. Coba waktu di kampung saya sendiri Cinere, Pak, nggak ada listrik, ya pakainya lampu patroma kan. Nah, itu. Terus pakai lampu templok, nah ya, seperti itu. Artinya santri-santri hari ini kalau nggak lebih pintar daripada zaman saya, ya terlaluan gitu kan. Oh iya kan, dalam keadaan sudah pengen belajar nggak bisa belajar karena memang nggak ada lampu, gimana coba? Loh ya kan, ada lampu. Jadi kalau hari ini lebih pintar daripada orang dulu, ya pantas aja gitu kan, karena fasilitasnya kondisinya luar biasa. Untuk masalah makan ya susah, ya, luar biasa. Tapi emang rata-rata ya ketika di zona yang tidak nyaman itu kebanyakan sukses, Pak. Ketimbang yang di zona nyaman ya. Nah, tadi masalah syukur aja sebenarnya sih, ya. Syukur aja. Itu ya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Dan ternyata dari orang-orang yang sederhana seperti tadi, termasuk di dalam tadi ada Abu Hurairah ya, Pak, itu luar biasa. Sempat jadi apa?
jadi gubernur di Bahrain, Abu Hurairah. Jadi gubernur di Bahrain. Bahrain itu sekarang berarti ya Iran Irak ya Pak? Bahrain kan? Bahrain. Bukan Bahrain sekarang. Berapa tahun? Allah alam bisawab ya berapa lamanya. Jadi bukan Bahrain sekarang. Sekarang kan Bahrain di dekat Mekah ya sana. Bukan. Oh, gubernur namanya ya? Oh iya dulu wali. Wali ya? Wali istilahnya, kalau sekarang gubernur. Kalau sekarang kan wali kota. Dulu gubernur. Jadi wali ya. Lanjut. Berikutnya wa'an Sahli bin Sa'din, dan dari Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridhoinya, kalau berkata, maro'a Rasulullah, tidak pernah melihat Rasulullah SAW anaqiya minahini ibta'asahullahu ta'ala. Tidak pernah melihat siapa Rasulullah SAW anaqiya ya. Anaqiya itu Pak, ayakan. Oh ayakan ya Pak, ibu-ibu tahu. Ayakan tahu ya, ayakan ya. Kalau yang buat santan kan namanya saringan. Tapi kalau yang untuk jagung, untuk padi, beras namanya ayakan. Nah ya. Atau pasir juga ayakan, pasir ya. Nah ayakan ya, ayakan tab. Itu ayakan. Nah Nabi tidak pernah melihat ayakan gandum semenjak Allah utus sampai Allah menggenggamnya, sampai Allah mewafatkannya. Fakila lahu, maka ditanya baginya ya. Yang ditanya siapa? Sahal berarti ya. Hal kana lakum fi ahdi Rasulullah sallallahu manakhil, apakah ada pada kalian pada zaman Rasulullah itu ayakan? Kalau jawab ma'aro, tidak maro'a Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah melihat ya munukholan ayakan minakinin, dari untuk mengayak apa? Mengayak gandum tadi. Ibta'asallahu ta'ala, semenjak Allah mengutusnya, hatta qabidallah, sampai Allah menggenggamnya. Fakilahu kaifa kuntum ta'kuluna samira ghairu manukhulin. Terus bagaimana caranya kalian memakan gandum? Ya, salah tadi ya. Kaifa kuntum ta'kuluna syaira ghairu manukhulin. Bagaimana kalian memakan gandum tanpa diayak? Qala, kemudian dijawab, kuna hanuhu, kami menumbuknya, wa nafuhu, dan kami meniupnya, fayatiru, maka berterbanganlah ya itunya Pak, dedeknya. Kalau orang Sunda bilang huut ya. Ma toro, apa yang bisa terbang, wa ma baqiya, dan apa yang tersisa, itulah sarrainahu, yang kami uleni ya, kami adoni. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Ini gambaran prihatinya pada itu. Di zaman Nabi itu belum ada teknologi ayakan. Belum ada teknologi ayakan. Iya. Jadi kebayang yang dimakan sama Nabi dan keluarga dan para sahabat yang lain berarti ya. Kan zaman Nabi belum ada ayakan. Berartinya roti itu Mbak masih campur dengan apa? Ya, campur kulit gandumnya. Ya, kebayang, huut tadi kan. Jadi kalau masak nasi Pak, beras masih ada dedeknya, ya, dedeknya tadi. Jadi karena Pak nggak diayak, ya nggak diayak. Ya mungkin. Nah, terus caranya gimana? Ditumbuk, bis tumbuk tuh tiupin. Nah, tiup. Nah, akhirnya kan itu tadi berterbangan. Nah, itu sisanya. Itulah sisanya tadi mabakia, itu yang kemudian yang diuleni, yang ditadonin. Kalau untuk ukuran beras, gini Bang. Kalau beras ya memang dia kan bijinya besar. Ya kan, tapi kan gandum, kan tepung. Ini bagaimana itu kan sulit, kebayang kan? Kalau beras ditumbuk ya kan, misah antara beras dengan dedeknya itu, kulitnya. Kemudian bisa ditampi. Dulu belum ada tampi. Belum tampi. Tapi bisa, dengan angin. Ya kan? Kena angin tadi. Nah, airnya, kulitnya terbang ke bawah angin. Nah, berasnya jatuh ke wadah. Ini gandum. Kalau dianginin gitu ya terbang semua. Nggak bisa.
Ustaz, bukankah sahabat Salman Al Farisi beliau membuat bakul, Ustaz? Salman Al Farisi. Bukan Salman Al Farisi, Abu Dzar Al Ghifari. Ya? Nah, itu bukan bakul. Itu wadah dari kelapa kurma. Bukan bakul. Ya, kalau bilang bakul tapi tadi bahannya di kelapa kurma dari belarak itu. Dibikin kayak bakul ya, seperti itu. Untuk membawa barang-barang berarti kan yang bisa ditenteng. Kalau di kampung untuk bawa ayam, tahu nggak kalau bawa ayam itu kan ayam jago, nah kayak gitu, seperti itu. Artinya pada waktu itu belum ada teknologi ayakan. Ya, kalau sekarang ya udah. Artinya yang dimakan sama Rasul dan para sahabat itu tadi gandum campur kulitnya. Itulah yang membuat Nabi dan para sahabat jadi sehat. Kenapa? Kadar katulnya masih ada, ya kan? Ya kan? Kadar katulnya itu. Sekarang malah dicari kan bekatul itu kan? Mahal tuh kan. Katulnya itu sekarang dicari. Nah, sagung. Jadi katulnya itu malah yang mengandung apa? Vitamin B yang lengkap itu kan di katulnya tuh Bang Ade. Di katulnya. Itu ya. Itu yang cari sekarang. Yang tadi yang di kampung dipakai buat makan ayam, ya kan? Oh iya, bekatul kan? Makan ayam. Nah, justru itu kadar vitamin B-nya yang mesti tinggi gitu. Jadi sehat-sehat ya Rasulullah. Kenapa tadi kadar gandumnya masih ada serat-seratnya dari kulitnya tadi. Kalau sekarang kan ada serat. Nah, akhirnya udah ya kan kurang serat. Jadi cara-cara yang masih tradisional itu justru masih apa? Alami malah lebih sehat ternyata ya, lebih sehat. Buktinya tadi Nabi para sahabat pada sehat-sehat ya. Pada sehat-sehat itu. Ya. Dan menumbuk, menggiling itu biasa ya, termasuk putri Rasulullah ya, Fatimah juga biasa Bu ya, numbuk apa gandum sendiri karena memang tidak punya pembantu ya, tidak punya pembantu. Lanjut para ikhwan ya. Satu lagi ini agak panjang ya. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata, kharaja Rasulullah SAW, telah keluar Rasulullah SAW dzata yaumin aw lailatin, pada suatu hari atau malam hari. Fa idza huwa bi Abi Bakrin wa Umar, maka tiba-tiba dia ada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Faqala, maka Rasul bersabda ya kepada Abu Bakar dan Umar, ma akhrajakuma, apa yang buat kalian keluar, min buyutikuma, dari rumah kalian berdua, hadisa, pada wayah kayak gini gitu ya. Wayahnya, wayah. Tahu wayah enggak? Ini saat tahu wayah. Qala, berkata alju ya Rasulullah. Nah, gara-gara apa? Lapar. Akhirnya dorong untuk keluar rumah. Ya, kalau sekarang malam lapar keluar rumah, Bang Ade gampang, depan. Ada nasi goreng, ada sop kambing, celele gitu ya. Sekarang yang penting ya, lebih canggih lagi kan. Ya gara-gara lapar, kedua sahabat ini keluar rumah. Nah, tersirat di sini bahwa di rumahnya berarti tidak ada sesuatu yang bisa dimakan. Tapi sebagai seorang sebagai seorang muslim mukmin ya, dia tidak istilahnya ya, tidak menyalahkan orang rumah gitu ya. Nggak ada makanan, nggak tahu orang lapar apa gitu ya, nggak seperti itu. Ya udah, lapar ya sudah, cari aja sendiri gitu, cari aja sendiri. Keluar ya? Ya keluar gitu kan, cari aja sendiri. Kalau kita kan biasanya seperti itu. Nah, kalau hari ini lebih enak lagi tadi ya, tinggal ngetik ya. Ngeklik gitu. Jadi artinya nggak menyalahkan orang rumah ya, nggak menyalahkan istrinya atau siapa. Kalau lapar ya sudah, keluar aja cari makan. Qala, kata wa ana, dan saya, waladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku di tangannya, di tangan Allah, la akhrajani alladzi akhrajakuma, sungguh aku pun keluar ya, telah mengeluarkan aku yang telah mengeluarkan kalian berdua. Artinya sama kasusnya ya, kasusnya sama.
Artinya Rasul pun keluar karena lapar juga. Jadi sekarang laparnya bertiga ya, bertiga sama-sama lapar. Kuma, ayo kita pergi. Ya, faqoma, maka keduanya bangkit, ya pergi. Mau bersama Nabi. Ya, fata rojulan, maka Nabi mendatangi seorang minal ansor, dari orang Ansor. Ya, bertamu Pak, bertamu. Ya, karena lapar, bertiga mendatangi orang Ansor, bertamu. Faidha huwa, maka tiba-tiba dia laisa fi baiti, enggak di rumahnya itu orang Ansor. Falamma ra'athu, maka tatkala istrinya melihat, ya al-mar'at, istrinya qala, berkata, marhaban wa ahlan, disambut sama istrinya, ya selamat datang, ya selamat datang. Faqala laha, maka berkata kepada istrinya, siapa Rasulullah SAW, istri sahabat Ansor tadi, aina fulan, mana? Ya, fulan maksudnya suamimu mana, gitu ya. Nah, jadi Pak, karena Rasulullah berani menanya, karena Rasulullah itu datang tidak sendirian. Kalau sendirian pasti harus ya pulang, ya nggak boleh nanya. Dan pastinya nggak masuk rumah ya Pak, dan belum masuk rumah. Jadi Rasulullah dan para sahabat dengan Abu Bakar Umar masih di luar rumah. Mana suami kamu? Ya. Qala jawab, dhahaba, beliau sedang pergi. Yasta'dzibu lanal ma, beliau sedang nimba air, yang nyari air. Jadi seperti itu Pak. Jadi yang ngangsu, nah ngangsu juga istilah khusus tuh Pak. Untuk ngambil air tuh ngangsu, orang Jawa. Ngangsu. Kalau ngambil padi namanya derep, kan beda tuh ya Pak. Iya beda. Oh iya. Beli beras juga beda Pak. Beli beras tuh bukan beli Pak. Bukan toko, nempur. Tahu nggak nempur? Oh, nempur. Nempur kan ya? Oh sama ya, nempur juga. Oh Jawa, nempur. Artinya nempur itu kan tempur Pak. Jadi sesuatu yang luar biasa. Untuk nyari beras itu harus bertempur dulu. Tempur. Nah kalau nyari air ngangsu. Apa? Ngajo. Ngalajo apa nonton kali? Ngalajo nonton kok mah. Oh lajo. Pada saat malam hari tadi ya? Malam hari. Nah disebutkan tadi yaumin aw lailatin. Jadi tiba-tiba jaa al-ansori, tadi tuh datang sahabat Ansor ya. Ini apa Bang? Enggak kebaca di sini, kehapus di sini. Ada tulisannya enggak situ? Apa tuh Pak? Ini sini itu fa wakof, enggak ada titik. Fanadzoro kali ya? Fanadzoro ya? Titiknya hilang semua itu, ya. Fanadzoro, maka beliau melihat ila Rasul, maka dia lihat kepada Rasulullah SAW. Jadi begitu nyampe langsung dia tertuju melihat kepada Rasulullah SAW wa sahibaihi, dan kepada dua sahabatnya, yang siapa tadi? Abu Bakar dan Umar. Sumaqala, kemudian sahabat Ansor tadi bilang alhamdulillah. Pak, alhamdulillah. Kenapa Pak alhamdulillah? Senang karena dikunjungi oleh tamu terhormat, ya, tamu terhormat. Yaitu siapa? Nabi dan dua sahabat besarnya. Ini luar biasa Pak. Ya. Dan tamu itu datang itu Pak membawa apa? Berkah. Ya, kan pernah Nabi dapat curhatan kan dari seorang yang apa? Suaminya kedatangan tamu melulu. Sebentar tamu gitu kan. Nah, dia sedikit apa? Terganggu dengan kebanyakannya tamu. Akhirnya suaminya curhat ke Nabi. Nah, udah nanti saya bertamu ke tempat kamu. Sekalian datang. Nanti perhatikan sama istri kamu. Itu saya nanti bawa apa? Begitu Nabi datang, walaupun Nabi sebenarnya nggak nenteng apa-apa, kelihatan sedang bawa macam-macam buah-buahan segar, makanan enak. Nah nanti waktu saya pulang dilihatin saya sedang bawa apa. Begitu Nabi keluar dari rumah itu, Nabi bawa macam-macam binatang yang menjijikan, yang mengerikan. Bawa ular, kalajengking, kelabang. Gitu. Jadi tamu itu datang bawa berkah. Waktu keluar dari rumah dia membawa apa? Bala di rumah itu akan hilang bersamaan dengan perginya tamu. Itu. Nah, makanya
orang yang tahu seperti ini tadi sahabat Ansor girang, termasuk istrinya. Ya tadi apa? Marhaban, ahlan, marhaban, selamat datang, seneng ya karena kedatangan tamu. Nah, termasuk suaminya. Alhamdulillah. Ma'ahadun al-yauma, tidaklah salah seorang pun pada hari ini akroma adyakon mini. Tuh, sampai bilang begitu. Ya. Tidak seorang pun yang hari ini dapat tamu yang paling mulia selain aku hari ini. Ya, kedatangan siapa? Seorang nabi dan 2 sahabat besar. Nah, karena girang senang langsung ada actionnya Pak, nggak diem doang. Nah, apa actionnya? Fantolako, maka dia pergi. Faja'ahum, kemudian mendatangi mereka bi'idkin fi busrun wa tamrun. Pak, langsung dia petik itu apa? Kurma 1 tandan yang masih ranum gitu ya, mengkel itu. Itu sajiin. Warotbun tadi ya, rotbun itu rutop itu apa? Kurma mengkel ya, kurma mentengkel, setengah matang, rutop itu. Jadi 1 tandan kurma dibawain. Fakola, maka dibilang kulu, makanlah, silakan ya, suruh makan rutop tadi. Ini termasuk yang dimakan sama Maryam ya ketika hendak melahirkan Isa alaihissalam. Wa akhadhal mudyah, kemudian beliau mengambil mudyah. Ya, mudyah. Faqala lahu Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bilang, iyaka wal haluba. Jadi habis ngambil apa? Standar korma langsung ke kandang kambing. Nah, tahu pasti ini bukan cuman apa Pak? Mau ngasih makan kambing. Jadi sudah bawa pisau, mau motong kambing. Nah, kata Nabi, jauhin kambing-kambing yang produktif ya, jangan motong kambing lagi bunting ya. Gara-gara ada Nabi kemudian kambing bunting atau kambing sebagai laki kambing apa namanya? Pejantan ya, pejantan. Jangan buat bibit jangan. Jauhin ya kambing-kambing bunting. Nah, jadi suruh kambing yang kira-kira sudah nggak produktif, sudah afkir baru. Nah, fadzabaha, maka beliau menyembelih. Lahum, beliau tadi orang Ansor tadi. Lahum, untuk mereka, untuk Nabi dan 2 sahabatnya. Fa'akalu, maka mereka makan min syati, dari daging kambing tadi, min dzalikal idqi, ya dari kambing idqi tadi Pak, jenis kambing. Wa syaribu, dan mereka minum. Falama ansabi'u, maka tatkala mereka sudah pada kenyang, warawau qala, dan perawi mengatakan qala Rasulullah SAW li Abi Bakrin wa Umar, kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, waladzi nafsi biadi, demi zat yang jiwaku di tangannya, la tus'alunna an hadzan na'im yaumal qiyamah. Pak, sudah makan, waktu makan Nabi diem aja, ikut makan. Sudah kenyang baru dikasih apa? Nasihat. Nasihatnya luar biasa ya. Sungguh kalian bakal ditanya tentang nikmat-nikmat yang kamu rasakan hari ini nanti di hari kiamat. Jangan dipikir makan enak itu nggak ada pertanggungjawaban tuh. Iya, padahal istilahnya ya, kalaupun mau ditanya pun jelas jawabannya. Oh, ini kasih ya, hadiah ini kan. Tapi artinya seperti itu. Semakin banyak nikmat yang kita rasakan, ya semakin banyak yang harus kita pertanggungjawabkan, seperti itu. Kayak Nabi pun wanti-wanti tadi ya, jangan sampai sahabat tadi kemudian memotong, menyembelih apa, kambing yang produktif segala macam. Karena itu bagian pada pertanyaan juga nanti. Gara-gara kamu lapar nih, gara-gara kamu bertamu, akhirnya kambing pada mati gitu kan. Oh iya kan. Yang gara-gara itu kan, seperti itu. Ya, untuk ukuran apa namanya, tamu seperti Nabi dan para sahabat ya pantas disantuni, dihormati seperti itu gitu ya. Tapi tadi jangan sampai gara-gara kita datang kemudian ada seperti itu Pak. Ada seperti itu. Saya ngalamin gitu, bertamu karena saya sebagai guru itu langsung tuh anak-anak murid pada ke kolam jaring apa? Ikan gurame, ini karena guru aja saya katanya. Wah, saya gak enak. Ya, seperti itu ya. Guru. Jadi ya nggak usah berlebihan juga gitu ya. Makanya Nabi juga tadi ngasih arahan ya.
jauhilah oleh kamu wal halub tadi. Akhrajakum min buyutikum, kalian keluar dari rumah-rumah kalian alju karena lapar. Sumalam tarjiu, kemudian kalian tidak pulang hatta asobakum, sampai menimpamu hadanaim, kenikmatan ini. Rawahu Muslim. Nah ini dia ya, jadi pertanggungjawaban seperti itu. Kamu keluar rumah kan lapar, sekarang pulang kamu kenyang, ya kan? Nah, kenyangnya itu dari mana? Nah, itu ya kan, dari mana? Nah, walaupun tadi jelas karena santunan dari sahabat. Nah, apalagi yang tidak jelas. Nah, itu artinya buat kita juga seperti itu. Yang tadi kita lapar kemudian kita kenyang, mendapatkan nikmat. Nah, yang buat perut kenyang itu makanan dari mana? Jenisnya apa? Dan nanti akan diminta pertanggungjawaban. Ini yang harus diperhatikan. Jadi ketika makan pun berarti harus ingat apa? Ya ingat Allah juga gitu ya, ingat Allah juga bahwa yang kita makan tuh nikmat dari Allah. Jangan seperti siapa tadi? Korun ya, Korun kan mengatakan aku kaya ini semata hasil karena ilmuku, bahasanya karena ilmuku. Memang ini kan orang pinter Korun. Korun ini kan salah satu anak dari pamannya Musa, dan di antara 70 orang pilihan Musa itu Korun di dalamnya. Jadi bukan orang sembarangan Korun itu. Anak dari paman Musa ya? Paman Musa, dan termasuk di antara 70 orang orang pilihan kayak Hawariyun gitu kan, itu Korun itu sebenarnya termasuk yang pernah ngawal Nabi Musa ke Bukit Tur Sina. Itu jadi merasa bahwa apa yang dinikmati itu semata hasil karyanya, hasil usahanya ya, jangan sampai hanya mentok di situ. Wah, semua itu kita bisa berkarya, kita bisa berusaha, itu semua karena ada bantuan, ada kekuatan dari Allah. Ini yang penting ya. Coba kalau tadi Allah nggak gerakan hati sahabat Ansor ya kan, mungkin pulang masih lapar juga kan? Oh iya kan, masih lapar juga. Seperti itu. Baik para hamba sekalian, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat, dan silahkan nanti ditanyakan setelah saya tutup ya. Demikian, mohon maaf atas segala hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.